apakah seseorang harus berhenti ngantor demi mengejar karir musiknya? Harus pertimbangan yang reasonable kalau menurut gue ya. Kayaknya sesuatu di Jogja nggak usah rilis deh, gue bilang gitu. Karena that song is so cheesy. Nggak usah rilis karena that song is so cheesy. Menurut gue lagu itu cheesy. Oh my god. Oke. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kedatangan seorang musisi yang sangat unik sekali. Permisi, selamat datang. Selamat datang. Iya. Thank you for having me. Wah, makasih. Gila. Gue senang parah kedatangan lo di sini. Gue ingat pertama kali kita berkomunikasi tuh zaman Twitter nggak sih? Dulu pernah kita ada di website apa itu yang kita suruh upload musik kita di website itu? SoundCloud. Bukan SoundCloud. ForShare. Apa sih aku lupa? ForShare, bukan, pokoknya warna putih. Terus apa namanya? MySpace. Bukan. Tunggu, waktu dulu album gratis di mana itu? Album gratis itu dulu tuh ada waktu itu Google Drive ya waktu itu ya, Google Drive zaman itu kita bicara 2008-an teman-teman. ada yang belum lahir aja. Kalau aku yang seingatku ini tuh untuk upload file lagu ya. ForShare sih. ForShare ya? Ada yang lain mungkin. There's another one tapi aku lupa. Karena zaman itu adalah zaman di mana-mana ada satu pertanyaan yang bikin musisi terganggu adalah, Bang, link downloadnya dong. Itu ya waktu itu ya. Sebelum ada Spotify kan, sebelum musik tersedia di where people still have to buy their CDs di toko, orang nggak mau beli, maunya gratisan. Kan kalau lu cari musik itu harus ngubek Google, cari link download kan. Yes. Nah itu tuh kebetulan. Biasanya yang ada tuh karena bajakan aja, pirated gitu kan. Iya. Dan orang menyangka gue bisa minta ke musisinya padahal itu. Iya. Itu ya kurang lebih. Tapi itu pengalaman unik ya. Maksudnya Bapak Aditya Sofyan ini salah satu dari sekian sedikit musisi yang pernah mengalami zaman purba ya. Zaman purba. Itu zaman purba loh. Zaman sekarang purba. Hitungannya. Zaman purba. Iya kan? Itu tuh ketika kalau waktu gue ngomong for upload musik di ForShare tuh ya sudah bukan purba ya, kita mengalami lagi zaman sebelum itu ya, zaman masih kaset, toko kaset, buka-buka CD sampul. Iya. Wah, itu benar. Kita akan bahas lebih dalam mengenai zaman purba yang pernah kita alami gitu. Tapi yang pasti single terbarunya Aditya Sofyan guys, sudah bisa kalian nikmati, berjudul Pencerita. Sedap banget sih. Terima kasih. Kalau gue dengarnya dia ada sisi darknya, tapi ada sisi sweetnya gitu loh. Iya nggak sih? Dan juga kemarin buat teman-teman yang abis nonton film sore ya, ada 2 lagu di sana. Iya. Dari Aditya Sofyan, Gaze dan juga Forget Jakarta. Pokoknya film mulai langsung ada itu. Film mulai langsung. Nggak usah capek-capek nunggu sampai akhir. Keren sekali Aditya Sofyan. Oke. Welcome ya Pak. Gue senang banget. Gue pengen lo share nih ke teman-teman semua di sini. Perjalanan musik lo kalau boleh dari awal boleh? Dari awal 2008. Wah. Tapi 17 tahun 17 tahun sudah. 2008 itu ketika gue mencoba musik dan it works. Tapi kalau gue pengen bermusik nih, itu tuh sejak SMP kelas 2 gue udah dapet pengen. Jadi di situ pengen bermusik. Lalu kalau untuk memperpendek aja, gue pengen sekolah musik waktu itu ada kesempatan untuk ke Berklee College of Music, cuman gue nggak masuk. Oke, ditolak. Oke. Karena belum ya. Waktu itu tuh sekolah musik, gue berpikir kalau gue nggak tahu apa-apa, gue boleh kan sekolah, lo ajarin gue. Tapi ternyata mereka punya requirement. Rugi Berklee. Lo lihat nih Berklee ya, lo tuh rugi, tau nggak? Padahal dia bisa lo agak Aditya Sofyan sekolah di kita lo, padahal lo bisa lo rugi lo. Bukan ke situ arahnya. Bukan. Gitu. Maksudnya apa? Gue baru tahu kalau nggak tahu apakah semua begitu ya. Sekolah musik itu punya minimal requirement. Mungkin gue baru tahu ya saat itu ya. Minimal requirement nggak masuk karena walaupun gue udah les apa segala macam. Masih nggak masuk ya, jadi gue disuruh les dulu waktu itu di sekitaran Boston. I see. Habis itu nggak, jadi gue sekolah desain, gue kerja di
Waktu itu gue setelah selesai kuliah desain bikin demo tuh di Solo. Di Solo? Gue tinggal di Solo. Tuh, lo kuliah di luar negeri kan? Kebetulan kuliah di Australia. Oke, di Sydney? Di Sydney. Bukan di Adelaide? Bukan. Itu yang perlu gue tanya juga, kenapa ya? Tapi nanti terus. Itu, terus ketika selesai kuliah gue desain. Tapi setelah kuliah desain tuh masih penasaran, gue istirahat dulu setahun bikin demo musik kali ya. Kita bicara tahun 99 kurang lebih. Bikin demo musik waktu itu di Solo. Udah ada beberapa panggilan event di radio, tapi waktu itu gue udah keterima kerja di Jakarta. Udah keterima kerja di Jakarta, 2001 gue kerja ngantor jadi orang iklan. Sampai sembari gue sebagai masyarakat periklanan. Warga-wargi orang iklan, orang agensi lah bahasa gaulnya. 2001 gue kerja di agensi, 2008 sambil kerja gue bikin lagu. Nah dari situ tuh baru kayak yang gue bikin tuh orang mau denger gitu. Dari situ lah kurang lebih. Berarti waktu itu lagu apa bro? Ada lagu Adelaide Sky judulnya. Itu ya, itu lagu itu kan maksudnya itu salah satu lagu yang istilahnya meroketkan. Iya. Itu lagu luar biasa, itu lagu fenomenal sih. Ya. Dan yang mana itu lo bikin dari demo saat lo sedang di tengah-tengah kesibukan di dunia periklanan gitu? Gua bikin seadanya di GarageBand waktu itu. Di GarageBand, not even Logic. GarageBand teman-teman. Kalau beli laptop MacBook pasti dapat gratis. Oke. Masih ya sekarang? Kayaknya nggak tahu, kayak masih. Ada coba itu sama di situ tuh ketika sedang ada zaman lagi ngetren-ngetrennya sound card. Ngetrennya sound card, maksudnya? Sound card itu kan masalahnya ketika orang mau rekaman audio segala macam, jadi harus orang ke studio. Ngerti. Tapi sound card ini yang bisa dicolok di belakang komputer kalian memungkinkan untuk rekaman. Genjreng-genjreng atau nyanyi dan audio wave itu kita lihat di layar menjadi milik kita. Itu aneh. itu zaman itu ya. Itu sempat aneh karena sebelumnya itu hanya bisa terjadi kalau lu ke studio rekaman, tahu orang studio, yang operate orang studio. Untuk punya hal itu di rumah, jreng ada audio wave itu mewah. Bener. Ada masanya. Mungkin teman-teman sekarang biasa aja di handphone juga gue bisa. Zaman dulu. Gitu sih. Itu tuh merupakan contoh masa purbakala yang sempat adaptasi kita lalui. Nah, itu juga gue perlu lo bercerita nih. Tentu di sini banyak teman-teman yang nonton punya kesibukan yang di luar dunia musik. Gitu kan. Kayak tadi lo bilang lo sibuk di dunia periklanan. Iya, gue dulu keutamaan gue adalah kantor waktu itu. Musik adalah hobi ya, walaupun aspirasi yang waktu itu gue pikir ya udah nggak works, gue udah nggak ada jalannya di musik, tapi gue masih boleh dong hobi genjreng hobi musik gue masih jalan. Tapi waktu Adelaide Sky itu sudah menikah toh? Sudah. Berarti lo harus membagi waktu lo bikin karya di kamar tidur, betul? Dikala lo bekerja di kantor dan lo sebagai seorang yang sudah menikah pula, dan lo sempat gitu? Ya begandangan kami kan makhluknya. Nah, bener dong ceritain dong sebelum kita lanjutin ke jam 11 ke atas baru kerja kita. Baru bermusik. Jadi pagi kita kantor, gitu, keluarga, malam semua udah pada tidur dan gue ngulik musik. Gue sering juga bermusik mengganggu waktu kantor, jadi diomelin juga pernah. Gitu, iya. Tapi memang karena sejak SMP jiwa musik sudah membara, itu tidak tertahankan ya. Tapi apakah Adelaide Sky adalah lagu pertama yang lo tulis? Adelaide Sky lagu pertama yang gue tulis. Bohong? Technically bukan. Karena yang tadi yang gue bilang setelah gue lulus kuliah gue bikin demo lagu. Ya waktu itu zamannya Gigi, Gigi. Ya musik-musik yang gue buat juga serupa lah gitu. Di demonya masih ada, tapi yang waktu itu kalau setelah gue kirim ke radio sudah ada beberapa panggilan untuk exposure, tapi gue harus kerja di Jakarta. Jadi gue kayak ya menggugurkan aja lah waktu itu, gue kubur ya udah. Walaupun demonya gue masih simpen. Fast forward ke 2008 gue coba nih. Maksudnya gue bikin lagu pun untuk gue sendiri sebetulnya waktu itu. Gue pikir itu suatu yang penting ya. Pada akhirnya gue melihat ke belakang, buat musik, bikin lagu, karya itu your first audience yang harus kamu bahagiakan adalah diri lu sendiri. Karena orang terlalu banyak nanya, gimana nih musik gue, gimana nih pendapat lu tentang itu, kayak
sebuah insecurity yang membuat gue mengkontaminasi originalitas kesenimanan dalam bikin lagu ya. Gue bikin lagu waktu itu buat ngetes sound card tadi nih. Buat ngetes sound card. Jeng. Terus maksudnya apa? Ada audio lucu ya maksudnya. Ya gue bisa bikin lagu. Waktu itu juga gue terinspirasi ada teman-teman yang teman-teman indie yang bisa produksi CD sendiri. CD gitu ya. Tanpa CD itu ada di toko gitu, tapi mereka bisa kok produksi sendiri. Jadi gue terima salah satu band waktu itu teman gue punya band kok punya bisa di CD-in nih lagu mereka sendiri. Gue coba bikin kali ya lagu. Itu gue bikin lagu, ada Adelaide Sky, ada Blue Sky Collapse, ada Memilihmu, ada 5 lagu yang gue bikin untuk gue sendiri, just to listen. Jadi gue denger, ini bagus nih menurut gue bagus. It just make me happy. Udah cukup itu aja. Oke. Ini baru sedikit aja percakapan kita ya. Ini sudah membuktikan banyak hal. Pertama, di tengah kesibukan, ya kan, di bidang bahkan di luar musik, sempat bahkan kehidupan berumah tangga bisa ya tetap bermusik. Kedua, ya kan, kita bikin musik untuk diri sendiri dulu aja gitu ya. Iya kalau bisa. Maksudnya, tapi ya nggak tahu ya. Kita tidak bisa selalu mengontrol intention orang untuk bikin musik ya. Kalau kadang-kadang dia udah di tengah-tengah pengen terkenal ya, kita mungkin nggak bisa tahan juga dia. Oke. Tapi ya itu aja, maksudnya your first audience should be yourself ya. Jangan terlalu banyak. Menurut lu bagus gak? Coba didengerin. Nggak usah terlalu gitulah. Itu juga yang gue mau tanya gitu. Karena kan gini, sebelumnya lu kan bahkan sempat mau kuliah musik ditolak, akhirnya kuliah desain juga gitu. Apakah lo waktu gue mau bikin, gue mau rilis, ada insecurities gak sih? I'm not good enough atau gimana? Gak ada, karena di situ posisinya kebetulan kan gue bukan orang yang ada di lingkungan musik atau gue tertarik pengen jadi musisi. Gue melihat musik ketika gue udah di kantor kan, udah sebagai orang iklan. Gue sudah menganggap musik sebagai hobi karena gue sudah mencoba dan tidak berhasil. Tapi di situ gue punya kayak mindset musik buat santai aja, buat santai hobi. Karena santai hobi itu nggak ada ekspektasi yang berat, jadi itu meringankan gue untuk berkarya, I guess in a way that way. Jadi gue bikin juga mau gue juga nggak ada ekspektasi dia akan kemana lagu ini, gue bikin buat diri sendiri. Finishnya cuman bikin lagu buat didengar-dengar, bikin gue senyum-senyum, udah waktu itu. Malah didengar sama jutaan orang. Kebetulan tracknya seperti itu. Setelah gue dengerin, waktu itu kan gue kebetulan punya kantor kan berarti gue punya anak-anak di bawah gue kan. Gue dengerin ke mereka, gimana menurut lo? Wah bagus mas. Ya lu karena kerja sama gue aja, mana berani bilang jelek kan gitu. Iya. Akhirnya gue kirim ke itu, waktu itu Radio Prambors tuh masih punya chart indie. Radio Prambors punya chart indie waktu itu. Iya. Dan itu ketika itu tuh lazim untuk radio-radio punya chart indie, di mana radio memutarkan lagu-lagu yang populer Indonesia, mau muterin Sheila on 7 atau Dewa apa segala macam atau Celine Dion, tapi mereka mempersilahkan buat teman-teman siapapun yang punya rekaman musik sendiri, band sendiri, dikirim ke radio. Nanti diputerin tuh, mereka ada slot acara sendiri. Biasanya indie apaan lah. Dan di situ tuh jadi kami yang bikin musik di rumah ini berkesempatan untuk didengarkan nasional. Dan waktu itu radio kan ngasih orang masih denger radio. Betul banget. Jadi exposure-nya lumayan. Gitu. Di situ gue masukin ke ini Prambors chart itu dan kebetulan masuk chart itu, orang didengar di situ. Keren banget ya. Kalian ada denger radio nih di sini ya kan? Nggak ada. Apa itu radio? Nah, 17 tahun kemudian, gitu ya. Apakah lo masih menganggap diri lo sebagai bedroom musician? Bedroom musician itu adalah term ya waktu itu karena gue orang iklan. Orang iklan kan selalu bekerja dengan konsep atau ide jualan. Misalnya gue mau jualan kecap nih, ya udah ini kecapnya brandingannya apa, narasinya apa gitu. Nah itu kebawa ketika gue bermusik. Maksudnya Aditya Sofyani penyanyi apa ya? I'm a bedroom singer gitu. Bedroom songwriter lah kurang lebih begitu. Karena semua yang gue kerjakan itu sendiri di kamar, bukan studio. Secara teknis memang di bedroom. Dan
vibe-nya juga vibe gue nyanyi lirih kan, kayak Kings of Convenience, nothing, no shouting, no drums. Jadi vibe-nya yang keluar juga cuman vokal yang lirih ini dengan gitar akustik. Jadi bedroom songwriter tuh memang gue merekamnya di kamar. Secara vibe juga it's very cozy, very mellow, very santai. Like you're just having a friend di kamar lo yang genjang. Iya, benar. Gitu. Dan waktu itu tuh belum banyak yang seperti itu karena musik-musik yang ngehits waktu itu adalah musik-musik dengan produksian yang full. Di studio apa segala macam, drumnya proper, produksinya proper. Kalau yang gue hasilkan tuh sebetulnya kayak demo sebetulnya. Tapi justru karena nggak ada yang waktu itu, orang nggak masa sih cuman gitar genjreng-genjreng lu ada di radio, ternyata orang mau dengar gitu. Tapi gue penasaran apa waktu itu yang ada dalam konsep kreatif lo gitu. Maksud gue, lo melawan tren bahkan lo gimana sih? Maksudnya gue purely orang yang pengen nyoba bikin lagu aja karena gue senang. As simple as that ya? Iya, gue ketika nyanyi I enjoy singing nih. Bukan berarti gue suaranya bagus enggak, tapi ketika gue nyanyi gue suka. Itu sama gue adalah bisa main gitar dikit. Gue mau mencoba itu aja. Tidak melawan apapun karena gue kan bekerja di periklanan. Gue sama sekali tidak kenal industri musik itu kayak apa. Tapi ya gue suka musik gitu. Industrinya bagaimana, ketika itu keadaannya bagaimana, sama sekali. Orang gue ke tempat CD waktu itu apa segala macam toko CD itu gue masih belum punya pengetahuan. Ini gimana sih orang bisa punya CD di toko itu gimana caranya? Lo belum tahu, nggak kebayang tuh. Orang rekaman. Gue di rumah bisa rekamannya ketika itu udah ada soundcard, gue bisa rekaman. Tapi gimana sih bisa dapat CD? Terus di toko itu nggak nyampe gue. Nggak ngerti caranya. Ya tapi itu membuktikan bahwa ya kalau kita mau cari tahu bisa gitu. Termasuk teman-teman juga banyak yang sini yang gimana caranya musik gue bisa ada di Spotify gitu kan. Bisa. Kurang lebih mirip kan kejadian seperti itu. Tapi ya lo bahkan lingkungan lo waktu itu lingkungan perikanan bukan lingkungan musik. Lingkungan perikanan. Gue juga nggak kenal orang-orang musik satupun. Itulah gitu loh. Tapi bisa. Iya, kebetulan bisa. Itu antara kegigihan, percobaan, luck dan takdir. Waduh, luar biasa. Tapi gini, ini kita masih berkutat di masa lalu gitu ya. Buat teman-teman tahu juga nih. Bukankah dunia perikanan itu dunia yang penuh hektik dan penuh pressure gitu? Kenapa musik-musik lo kok yang keluar malah musik-musik yang melankoli, yang tenang gitu? Itu kayak bertolak belakang gitu gak sih? Mungkin gue secara pribadi memang begitu orangnya. Orangnya melankoli, santai, tenang. I like quietness, I like privacy. Gitu. Ini yang keluar memang di lagu itu karakter. Sih. Tapi lo, gue pengen tahu juga latar belakang lo dalam apakah lo pernah mendalami gitar secara serius banget atau vokal? Bagaimana sih waktu itu? Gitar waktu itu gue les gitar tapi tidak ada yang serius ya. Gue les gitar itu di Yayasan Musik Indonesia YMI waktu itu. Yayasan Musik Indonesia apa Yamaha Musik Indonesia aku lupa. Pokoknya YMI. YMI. Di Solo waktu itu. Dan guru gitarnya adalah temannya nyokap dan itu pun kayak instead of dia dengan repertoar pendidikan yang begitu-begitu, gue nawar waktu itu yang ngobrol. Om siapa ya? Aku mau nggak mau terlalu serius belajar, mau fun aja. Gitu. Pokoknya main belajar dikit, terus ntar kita ngulik Metallica ya. Gitu. Gitu. Nguliknya Metallica, ya. Pokoknya tuh aku mau belajar dikit, lalu belajar Metallica pas Sepultura. Gue lagi suka metal waktu itu. Gue mau ngulik. Jadi ada distorsi. Jadi paling pelajarannya di gitar tuh ya pentatonik kayak waktu itu. Pentatonik karena solo-solonya atau riff-riff di lagu metal banyak yang berpentatonik. Maupun nanti kesananya gue tahu bahwa itu bisa kemana-mana. Tapi di situ itu ya nggak begitu lama. Ketika gue udah biasa, udah gue enjoy, gue berhenti waktu itu. Terus waktu gue sempet yang gue sebelum mau ke Berklee College itu, gue berkesempatan jadi exchange student ada di salah satu yayasan les bahasa Inggris lah. Itu ada yang mau jadi exchange student setahun waktu itu gue di US. Karena di Berklee itu waktu itu dikasih tahu syarat-syarat untuk masuk ya lu kudu harus
semacam menguasai lah. Jadi di Amerika di sebuah toko gitar kecil, gue les gitar teori sama seorang guru, seorang gitaris. Tapi tuh kayak gue nggak betah banget ya karena teori apa sih melodia, melokradian, apa scale itu yang oh no kayak kayak di jiwa gue tuh kayak kita respect belajar musik gitu ya, tapi kayaknya Mas Adi tuh cuma pengen main musik. Iya. Oke. Jadi lebih storytellingnya. Iya lebih feel aja gue pengen, ya gue coba gitu. Iya. Gue coba. Waktu udah tua gue juga pernah sama Mbak Endah Widya Stuti, Mbak ajarin not balok dong, gue nggak bisa baca musik, diajarin tuh. Oh gitu. Akhirnya gue yang nggak betah. Iya. Aduh maaf ya belajar begini bukan untukku. Iya. Can I just play music? Itu satu poin lagi yang menarik tuh ya. Maksudnya karena banyak orang kadang-kadang. Tapi kalau musik jazz harus jago teori kali ya. Iya nggak sih Om? Itu debatable. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak soalnya. Jadi tapi kalau menurut gue akhirnya melihatnya pokoknya teori musik kalau bagi gue ya itu hanya untuk mempermudah aja. Tapi nggak wajib kalau menurut gue. Oke. Karena sudah terbukti banyak banget orang yang kagak ngerti teori, gila men. Dan banyak juga bahkan film scorer yang bikin orkestra gitu kagak ngerti not balok juga ada banget. Oh my God. Iya kan, jadi maksud gue itu juga membuktikan gitu karya-karya lo yang melodinya begitu menempel di kepala ya kan, dan juga harmoni dengan gitar yang sangat menarik hati tuh ya. Self enjoyment tuh penting, bisa menjadi kendaraan yang penting. Maksudnya itu banget. Lu bayar nggak dibayar, ada yang nonton enggak, lu genjreng tuh. Gue kudu genjreng, kudu nyanyi, kudu apa di rumah. Itu tuh bisa menjadi kendaraan penting yang walau lu nggak mungkin teori nggak gitu jago. Dan itu maksud gue even tanpa mungkin teori yang menginikan lo tuh menyentuh hati pendengar lo, nggak cuma di Indonesia gitu, lo udah bahkan tur berapa kali ke Jepang berapa kali tuh? Jepang berapa kali Mas? Singapura beberapa kali. Singapura juga. Maksud gue itu musik lo menyentuh sampai batas negara gitu loh. Bahkan itu tanpa lo overthinking dalam hal teknik ini, teknik itu gitu, teori-teori segala macam. Itu juga poin yang penting ya teman-teman ya, bahwa overthinkingnya sekarang pas sudah tua. Oh itu sekarang overthinkingnya. Ya. Lebih ke masalah ini mungkin bisnisnya mungkin. Iya bisnisnya. The numbers is down. The streams are going down. Iya. What should we do? Iya. Itu pasal orang dewasa ya. Pasal orang dewasa. Aduh, iya. Okay. Nah, Mas, kita sekarang ya masuk ke maju dikit nih ke timeline ya. Salah satu karyamu yang paling ikonik lah. Bisa dibilang ya. Sesuatu di Jogja. Nah, iya. Itu lucu juga. Ikonik sekali. Nah, ada apa dengan Jogja sih yang membuat seorang Aditya Sofyan itu? Kalau ada apa dengan Jogja nggak begitu terlalu ada. Mungkin gue sebagai orang Solo sangat tidak asik dengan Jogja. Orang Solo itu kerjaannya main ke Jogja ya. Kalau dia bosen selalu main ke, dulu naik mobil lumayan 3 jam, sekarang mungkin 2 jam. Pokoknya ya bagi orang Solo Jogja nggak asik ya karena tetanggaan gitu. Oke. Itu jadi kita udah nggak kehitung sebagai orang Solo, nggak kehitung berapa kali gue main ke Jogja sih. Sangat familiar. Even sebelum gue bermusik gitu, tapi mungkin udah ada di kepala gue. Dan satu juga proses yang ketika gue bikin musik itu gue mulai dengan gitar tanpa most of the time tanpa gue tahu gue akan come out dengan lagu apa. Karena ada penulis lagu yang lyric based, mungkin ada yang selalu punya kumpulan puisi, he's always writing all the time. Tapi ada juga yang cuman gejrengan aja. Gue punya ide chord gitu ya. Kayak gue yang begitu, yang gue punya ide chord atau riff gitar. And then some of the words will just come out of nowhere gitu, just random gitu. Just some random words. Ada yang ketika lagu di verse pertama, la gitu. Ada aja kan kita belum punya ide apa, terus lirik belum ada.
isi aja lah dulu dengan apa isinya atau jika ku pikir atau apa. Placeholder gitu ya. Iya, placeholder dulu. Ya, placeholder itu. Iya. Nah gitu. Nah ketika itu juga gue bikin, waktu itu gue lagi bikin EP 5 lagu. Gue udah selesai 4 lagu. Sama manajemen, oke, satu lagi mas, bikin dulu ya udah gue bikin. Jadi lagu terakhir ini gue bikin untuk memenuhi kuota bahwa gue harus bikin 5 lagu. Yang gue bikin aja bukan asal ya seperti pada. Tapi asalnya asal Aditya Sofyan, beda asalnya ini. Standarnya gitu. Iya, cantik, coba kau catat. Ya udah. Akhirnya refresh itu di belakang itu kayak sesuatu di Jogja tuh datang aja, itu karena datang, it makes sense, I like that, nothing in particular gitu. Itu jadi lagu, dan waktu itu lagu itu gue pikir, gue kirim ke manajemen waktu itu 5 lagu, gue bilang kayaknya sesuatu di Jogja nggak usah rilis deh, gue bilang gitu, karena that song is so cheesy. Nggak usah rilis karena that song is so cheesy. Menurut gue lagu itu cheesy. Oh my god. Oke. Cantik, coba kau catat. Oh really? Are we release? Gue bicara ke diri gue. Are we really singing the song? I guess. Why not? Terus manajemen gue untung bilang, oh jangan mas, ini single, udah biarin aja. Dan song kita rilis bukan, kita rilis di EP itu, lagu itu juga bukan lagu single jagoannya, ya asal ada aja ya. Asal ada di situ. Perih hatiku mendengarnya. Tapi gitu maksudnya. Ini juga gue mau bicara di awal-awal gitu. Gue tuh ada kayak punya feeling lagu mana yang bakal ngehits. Kayak Adelaide Sky, terus kayak Collab, Forget Jakarta, gue feeling ini nih, dan bener. Sampai di titik ya miss itu di album yang ada sesuatu di Jogja itu. Lagu-lagu yang gue jagokan ternyata nggak begitu nge-hits. Balas sesuatu di Jogja yang hampir gak gue rilis bisa lumayan melejit gitu ya. Nah dari situ gue kayak ada ketakutan untuk mana yang lagu yang bagus ya, yang apapun yang gue bikin itu gue gak berani, kayak misalnya kita bikin 10 ya untuk kalau udah ditanya ini single yang mana dulu mas, mah udah mati gue. Berspekulasi tuh ya. Gue udah kayak Iya. Jadi takut karena segitu unpredictable-nya ya. Iya. Kalau gue pilih, kan maksudnya biasanya secara peraturan di musik single itu kan jagoannya album ya. Iya betul. Bebannya berat banget tuh. Sangat. Bebannya berat banget, dan gue kalau udah punya pengalaman misjudge. Dan gue itu takut, maksudnya untuk mana nih kita punya 10 lagu, keluarin yang mana dulu ya. Karena ini kan lagu yang lagu jagoan, lagu yang nanti bikin orang mau dengerin the whole album, kan beban lagu itu berat banget. Milih juga kan, dan gue melihat kalau kita punya 10 karya, 10 lagu, kayak harus menganaktirikan mungkin ya sama. Benar. Well, they're all important gitu. I like them dengan sini karakternya. Cuman secara industri, gue nggak tahu tuh apa yang akan disuka. Itu pelajaran penting juga ya teman-teman ya. Ternyata ya. Itu juga salah satu pelajaran yang penting banget ya. Dimana ya kita nggak bisa memprediksi gitu loh. Makanya kamu punya, either kamu punya teman-teman manajemen, atau kita juga kayak grup hearing, mungkin rilis ke teman-teman terdekat. Coba dengerin dong mana. Cuman itu juga ya itu aja, maksudnya ya susah untuk milih lagu yang hits itu udah susah gitu. Ketika lagu itu diorkestrasikan gitu. Itu gimana tuh? Maksudnya yang sesuatu di Jogja? Yang sesuatu di Jogja pernah diaransemen ulang kan? Diaransemen ulang itu untuk brand Bapia. Untuk satu brand Bapia itu ya di Jogja. Itu nggak soal MIDI. Oke. Soal MIDI. Soal MIDI, yaitu mereka mau kerjasama. Mereka mau, pokoknya mereka suka sama sesuatu di Jogja. Mereka mau somehow gimana ya kita bisa tandeman untuk memakai lagu ini. Ya itu aja, kita ngobrol-ngobrol, pernah bicara mau short film apa-apa, akhirnya seru ya? Kita bikin kita bikin yang versi ada, pokoknya ada lagu yang
di Sesuatu di Jogja tuh ada yang Mbak Pia Kukusnya tuh ada lah dan di situ, dan itu untuk di Spotify juga ada, di store-nya mereka di Jogja diputerin terus. Pokoknya kalau lu masuk pokoknya itu aja lagunya. Sedap sekali ya, keren sekali itu. Tapi kita juga minta ke mereka, boleh nggak sekalian kita bikinin dibantu bikinin Sesuatu di Jogja 2024. Oke. Karena itu juga gue yang di 2000 Sesuatu di Jogja yang asli juga gue rekaman di kamar sendiri. Nothing serius pengerjaannya. Karena sebelumnya tuh gue album sebelumnya adalah album serius di mana gue ada musisi-musisi yang gue suka, players yang gue suka, rekamannya juga di studio yang proper, budget juga lumayan. Album sebelumnya. Album yang ini kita lu ini lagi lah secara produksi, lu balik lagi ke yang simpel-simpel ya udah gue kerjain di rumah semua. Oke, ini Adelaide Sky, Sesuatu di Jogja. Yang terakhir ini Forget Jakarta. Ada apa dengan kota-kota ini? Misalnya kenapa kota gitu yang lo jadikan inspirasi gitu? Itu karena ada cerita cinta. Pengalaman cerita cinta, tapi ini bukan podcast untuk membahas itu. Oh iya. Siapa bilang? Boleh. Iya. Itu ada pengalaman, ada perjalanan, itulah perjalanan romantisme dan yang kota-kota ini kurang lebih terlibat gitu. Jadi kayak jadi ada di luar kepala ada rasa, ada sebab, segala macam. Ada kayaknya rasa adalah menjadi inspirasi yang kuat buat sebuah lagu ini. Rasa. Iya, tapi gue harus ada sesuatu yang gue ada pengalaman, ada sesuatu dengan kota tersebut ya. Beberapa kali orang randomly, Mas bikin lagu tentang Surabaya dong, nggak bisa. Gue kan belum pernah, nggak ada cerita di sana. Mungkin gue harus ke sana dulu di Surabaya, ngekos 3 bulan dan see what happens. Lalu bagaimana dengan Songs from Your Stories itu? Song from Your Stories itu project ketika pandemi. Ketika pandemi waktu itu semua online kan, jadi semua panggung offline ditiadakan, semua online ya. Berbagai musisi come up dengan apapun ide untuk menjaga engagement via online. Waktu itu kita punya program Instagram Live yang audience yang nonton boleh bercerita, nanti cerita-cerita yang istilahnya nyampe di radar songwriter gue akan gue jadikan lagu. Itu jadi 8, gue jadi mendengar cerita, orang cerita ditonton sekian, ya udah. Setelah ada lumayan itu banyak banget yang cerita, jadi kita pilih mana-mana yang akan gue jadikan lagu. Keren banget. Ada 8 cerita dan yang kita jadikan 8 lagu di album ini. Gila, enak ya kalau orang itu bisa menuangkan cerita inspirasi ke dalam nada-nada dan lirik, itu enak banget ya rasanya ya. Enak gak sih? Fulfilling sih. Fulfilling ya. Kebayang sih. Nah, di sini juga banyak nih teman-teman yang juga gue sering bilang di YouTube channel ini bahwa lo sebagai musisi, penulis lagu, penyanyi, lo juga ya mau nggak mau mesti mikirin gimana lo memarketing karya-karya lo segala macam. Nah, lo sebagai orang yang punya latar belakang di bidang komunikasi, ya kan, itu lo bawa nggak sih ke musik lo? Untuk memarketkan musik. Betul. Di awal-awal iya. Di awal-awal sesimpel gue bisa Photoshop, I can do design apa segala macam, printing. Gue jalanin, gue bikin untuk memasarkan lah. Tapi itu sampai di sini it only help me sampai gue kayak mengantarkan untuk dikenal di industri musik ya. Tapi untuk apa? Terutama di sekarang di 2025 ini udah sangat karatan banget ilmu gue di marketing. Karena itu pun awal-awal digital ya. Awal-awal digital ya gue bisa pakai. Sekarang udah flashback, udah ke depan lagi 2025. Udah zaman TikTok. Betul. Like it's a new thing, we don't always know what to do di TikTok gitu kan. Waktu itu Twitter juga udah, Twitter used to be fun, sekarang used to be fun ya paham. Twitter used to be fun apa segala macam, dan adaptasi ini yang istilahnya gue cukup kewalahan
Makanya gue ada beberapa tim yang gue panggil tim Gen Z aja untuk yang mereka lebih in touch with what should we do with this new. Karena yang gue lihat sekarang juga enggak, it's kinda, I don't know is apakah kalimatnya is sad to say, apa is interesting, apa is challenging. Nggak cuma cukup di musik aja sih. Lu harus jualan karakter lu. Itu dia. Lu harus do some silly things on TikTok. Lu harus menjual karakter lu gimana, kalau nggak di panggung apa. You have to do these things di segala macam platform. Dan you will never know which one. You will never know which one will work. That this video yang gak ada hubungannya sama musik lu will have your streams. Itu tuh I wish kita tahu di kantor itu harus melakukan yang mana-mana sehingga hasilnya ini. Nah itu kayak it's just a big jungle sekarang. Jungle banget sih algoritma itu tuh bener-bener big jungle dengan penuh kan yang YouTuber banget harusnya ya paham lah itu kan like oh my god sekarang belajar kemana-mana. Udah kita nggak tahu lagu mana yang bakal nyangkut, nggak tahu pula konten mana yang bener-bener penuh dengan itu. Welcome to the jungle udah. Itu Om Ajis juga kan merambat ke TikTok gitu. Itu udah kayak meraba-raba apa? Sangat meraba-raba sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan di YouTube kan establish lah berhasil. Di TikTok sangat. Di YouTube pun masih meraba. Di YouTube masih meraba. Masih, walaupun sudah ada itu. Tetap saja masih meraba. Masih meraba. Gokil, tapi emang itu orang-orang kayak kita ya yang misalnya kita memproduce musik, konten, video segala macam tuh. Ya kita mesti deal dengan itu nggak sih? Iya. Dan gue juga kuliah gue desain juga by the way. Gue ada komunikasi juga. Jadi itu sih gue pakai. Tapi maksud gue yang gue pengen tanyakan juga, kan lo waktu lo dulu nih, kan itu kan sebenarnya intinya teknik komunikasi kan? Ada nggak yang lo masuk bukan ke cara lo memarket musik, tapi ke lagu? Kayak dalam rangka lo menstrukturkan lagu lo misalnya atau enggak, kalau di lagu enggak. Yang awal itu tadi yang narasi gue sebagai produk kecap tadi. Iya. Musisi apa nih ya? Ini adalah bedroom singer songwriter. Dan itu cukup berhasil melampaui batas, maksudnya sekarang pun masih ke bawah-bawah gitu, walaupun gue udah di band, di panggung sama full band, gue masih dipanggil bedroom songwriter. Tapi maksudnya dalam bermusik ya, dalam bikin struktur musik, terus pakai pertanyaannya Om Aziz tadi, pakai jurus iklan. Iya. Kayak bisa apa ya? Iya gak sih? Kayak misalkan, kalau kita mau menjual sesuatu misalkan dengan rasa ketakutan misalnya. Wah, kalau gitu kita pakai jalur ini dalam menulis lirik gitu. Enggak pernah ya? Itu pun juga benar-benar memisahkan berarti personality Aditya Sofyan di terpisahkan situ. Tuh pure apa yang gue rasakan gue bikin di lagu. Paham. Makanya jadi ada lagu-lagu itu. Tapi kemarin ada perbincangan menarik sama teman-teman soal rasa ya. Ketika kita bikin lagu tuh bisa egois dalam arti kata, ini yang gue rasain loh. Terus jadi lagu. Pokoknya ini gue rasain. Tapi itu sekarang ada di setir biar lagu itu ada relevansi yang kuat atau bahasa sekarang yang ngehits gitu. Lo harus memperhatikan observasi apa yang terjadi di masyarakat. Itu keresahan masyarakat. Apa aja. Dan lu tulis itu, lu wakilkan mereka, jadikan lagu itu juga jurus yang udah mulai diomongin di manajemen sendiri juga. Mas lu coba lihat sekarang yang bisa nggak apa-apa sekarang, tapi lihat aja keresahan. Sekarang yang lagi tren orang ngomongin apa sih? Keresahan selalu menjual ya. Meresahkan emang ya. Keresahan selalu menjual. Kita melihat sekarang pada resah ya. Sekarang lagi resah pajak ya, mungkin apa kok? Itu juga yang bikin lagu tentang pajak. Nah iya, tapi itu juga gara-gara resah pajak orang jadi sensi sama royalti loh. Oh iya. Sensi, pokoknya semua yang ada tagihan-tagihan tuh sensi. Ya lagi rame sekarang. Ya. Apa kita mau ke sana? Iya. Tapi Anda Pak pernah menggratiskan album Anda Pak? Iya menggratiskan, tapi ketika itu ada konteks timeline waktu itu, ada konteks betul. Gua bukan orang musik yang
tahu harus jualan gimana. Itu karena gue bikin lagu, ada file nih di komputer gue di rumah. Cuman orang bisa denger banyak itu gimana gue nggak tahu caranya. Kan gue nggak tahu jualan. Tahun berapa sih? 2008-an. 2008-an. Jadi ya waktu itu ada myspace.com lah. Jadi waktu itu myspace.com kalau lu musisi-musisi indie lu wajib punya website myspace.com/yourband apa. Mesti berteman sama Tom. Bisa. Tom. your first friend ya. Your first friend. Nah itu ya yang gue tahu, gue bisa ini ada nih upload di internet ada waktu itu. Sekarang Google Drive ya. Dulu for share di mana kalau buat orang kantorannya dulu ya sebetulnya ya. Buat orang kantoran filenya udah gue upload ya di for share. Nah itu ini linknya orang bisa download. Itu gue upload lagu di situ, mempersilakan orang. Oke, tahun 2025 nih. Lo ada apa? Kembali ke akar. Iya nggak sih? Maksudnya gue selalu di akar sih. Iya benar. Selalu di akar ya. Lo melakukan series of performances gitu. Oh iya. Yang solo tour bukan? Tour lah ya. I was wonderful. Iya. Okay. Itu di awal kita bikin apa ya? Mungkin culture ya. Kalau di luar negeri itu sangat biasa kita lihat musisi itu bikin gig sendiri. Masukin drumnya ke mobil apa segala macam, terus mereka jalan ke kota-kota apa. Kalau di Indonesia kan kebanyakan kalau musisi udah lumayan make it tuh mereka nunggu undangan ya. Iya. Benar. Kalau nggak ada undangan ya lu nggak ngeband. Iya. Agak absurd menurut gue. Sebetulnya absurd ya benar. Kok ya nunggu undangan, kalau nggak ada waktu ya udah. Jadi waktu itu ya udah kayak gaya-gaya roots ada di bener. Ya udah kita ngeband sendiri aja, masukin drum apa-apa ke mobil, kita main gitar, kita sambangi kota-kota ini. Keren gila itu tuh, kembali ke akar tuh. Itu 2 minggu kita on the road by jalan darat. Mana aja bang itu ya? 10 kota ya. 10 kota. Jawa Tengah, Jawa dari Bogor dulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Banyuwangi, Surabaya, nyebrang ke Denpasar, terakhir ke Jakarta. Itu 2 minggu. Nggak berasa, seneng banget. Aduh, nyamper, duduk-duduk di itu kapal laut. Gue kebayangnya, gue harusnya bikin kayak dokumenter gitu nggak sih? Ada nggak dokumenterinya gitu kayak? Dokumentari ada, kayaknya di YouTube ada, tapi ini ya lebih ke live session per lagu tiap-tiap kota sih. Karena gue kebayangin ada mungkin ada di highlights Instagram gue mungkin ada sih. By the way, gue mau nanya, kan sebelum kita sempat rekam ya, kan lo udah bilang bahwa lo meninggalkan dunia periklanan itu sejak tahun berapa? Pelan-pelan itu juga transisi. Sekitar 2015-2016 gue melihat bahwa pemasukan finansial gue, pergajian dari musik udah bisa melewati gaji kantor gue, jadi kantor gue lepasin, jadi gue melakukan apa yang gue suka. Tapi ada proses yang ada proses. Jadi pertanyaannya gini, apakah seseorang harus berhenti ngantor demi mengejar karir musiknya? Enggak sih, harus pertimbangan yang reasonable kalau menurut gue ya. Justru tuh kalau gue lihat, gaji lu di berkantor itu menjadi safety platform net, dan ini ada safety jaringnya ya, sehingga Anda secure untuk bermusik, bikin karya dulu apa yang lu suka. Nah kalau ini kantor udah dilepas, lu kan masih perlu, you still have to pay the bills and musik. Lalu kapan dong melepas kantornya? Ketika musik itu lu jalankan weekend lu manggung, lu juga gue ada yang bagian weekdays gue nggak bisa manggung ya karena ngantor. Kalau mau manggung weekend aja. Dan di situ ya, if the word if bukan when ya. If your music terbukti orang mau denger, ada pasarnya dan naik, dan itu naik terus, dan ini udah bisa ngegantiin gaji gue kantor, ya udah switch. Itu ya. Tapi gue tidak menutup kemungkinan ada orang yang bermusik lalu nggak kemana-mana sih. Kita harus kayak reasonable juga sih. That means your music is. Makanya if tadi ya. Iya makanya bukan if. When.
Penting banget. penting banget. Oke. Ini pencerita. Yoi. Gue senang banget sih lagunya. Terima kasih. Kayak apa ya? Lagu orang tua banget itu. Orang tua dengan segala problemanya ya. Jadi ada di album baru tuh gue selalu nulis tentang cinta ya. Percintaan. Dan di album terakhir ini kayaknya di album berikutnya gue ada sisa-sisa lagu cinta gue, ada 7 buah lagu, tapi ada 4 yang gue mulai menulis tentang kehidupan in general. Gue udah mulai kayak Om Iwan Fals gitu. Iya. Karena gue yang gue rasakan udah beda ya. Benar-benar terdengar tuh evolusinya deh. Iya, mudah-mudahan gitu. Tapi nggak tahu tuh secara pendengar kayak apa. We'll see. Always interesting. Kalau bocorannya nih, kan tadi lo kan bilang ini akan menjadi album. Kapan itu? Kapan itu album itu siap rilis? Karena udah jadi semua siap rilis. Kita tuh lagi nunggu keadaan gelombang. Gelombang itu maksudnya kita nggak terlalu punya pakem time, but it's going to be this year. Nggak terlalu punya timeline yang harus tanggal kapan ya. Kita juga sambil lihat awareness kami di sosial lah. Awareness lagi bagus karena mungkin tadi ada film sore. Ini juga pencerita juga kita masih jalan promonya. Si di atas ini masih bagus pembahasannya. Mungkin kalau udah merasa udah mulai clear nih, udah mulai mungkin kita sikat albumnya di situ, something like that sih. Keren banget ya. Itu gue juga salah satu hal yang ingin gue tekankan. Gue juga sering ngomong di YouTube channel gue ya. Kalau kita musisi penyanyi yang tidak tergantung sama siapa-siapa. Gue ngerasa Aditya Sofyan adalah sosok yang dari awal pun ya dia bisa kerjain semua sendiri gitu nggak sih? Bisa. Artinya sampai kapanpun ya lu tinggal jalan aja gitu loh. Betul. Karena ya sering kali gitu penyanyi, gue nggak ada yang bikinin gue lagu lagi nih. Wah nggak, iya ada loh banyak penyanyi gitu. Akhirnya dia nggak apa-apa atau wah nggak ada yang ngajak bikin lagu. Itu dia makanya. Belajar wah nggak ada yang ngajak gue manggung lagi, bikin tour. Iya. Itu maksud gue gitu loh. Itu tuh suatu hal yang keren. Maksud gue itu tuh hal yang harusnya banyak teman-teman di sini mengambil contoh juga kalau menurut gue gitu. Pencerita. Judul albumnya nanti apa nih? Judul albumnya kayak pencerita juga deh. Pencerita ya. Apa sih yang bikin album ini tuh? Tadi lo bilang musik orang dewasa dibanding sama karya-karya sebelumnya. Even mungkin dibanding Forget Jakarta sama Gaze di film sore itu. Wah, album lagu-lagu cinta banyak. Lagu-lagu cinta gue tuh tentang longing. Pokoknya cinta yang tidak terjadi lah. The longing. Dan itu lagu cinta yang gue tulis. Sekarang pencerita ini ngomong udah kayak hidup. Jadi kayak semacam ada metode detachment emosional ketika hidup lu terasa terlalu keruh gitu ya. Dan lu berada di pusat badai. Ini tuh lu disuruh melipir keluar dan melihatnya sebagai pihak observer. You're not you in this life, you're seeing yourself. Itu tuh kalau di sesi psikolog mungkin juga ada lihatlah hidupmu sebagai sebuah film. Jadi keluar dari film itu, lu duduk di kursi kursi. Udah, ini bukan hidup lu lagi nonton. Lu sekarang lagi nonton hidup lu berjalan. Jadi gue nonton, hidupnya Mas Adit tuh gini. Oke. Jadi ada kayak detachment emosional, ada jarak. Ada jarak. Walaupun lu nggak bisa melakukan itu setiap saat, tapi itu sebuah metode ketika everything starts to feel very heavy. Udah lu tonton aja, hidup lu tuh hanya sebuah film. Gila. Lagi berjalan, belum selesai. Lu tontonin aja. Semua orang juga melakoni filmnya masing-masing gitu. Agak heavy ya. Keren parah tapi gue seneng banget. Iya. Tapi gila sih. Aditya Sofyan mengikuti perjalanan karir lo dari 2010 ya kan. 17 tahun. Iya. Sedap banget. Lama ya. Cukup lama ya. Dan dengan lagu-lagu yang menghiasi kehidupan gue dan kehidupan teman-teman semua. Ditunggu banget kelanjutannya pencerita dan semua lagu-lagunya. Oke guys, kita sampai di penghujung wawancara kita dengan Mas Aditya Sofyan yang barusan aja sharing tentang cara nulis lagu. Kalian harus lihat videonya ya, di video menulis lagu bareng Aditya Sofyan yang
Gila banyak tamparan yang seru, bahkan gue aja udah lama gitu loh ngajar orang soal nyanyi, soal nulis lagu, banyak hal yang gue baru tahu anjir gitu ya caranya ya Aditya Sofyan ya, dan bisa ternyata kayak gitu ya. Iya. Oke, nah bro, setelah pencerita nih, what's next? Tentu album is coming. Tentu album sama single kedua rencananya. Single kedua bocoran dong. Kedua. Mungkin bocoran dalam bentuk audio. Gua nggak hafal. Nggak hafal karena masih baru ya. Single kedua adalah lagu tentang anti LDR. Anti LDR. Kalau orang-orang kayak nggak apa-apalah kita berjauhan asal melihat langit yang sama, bintang yang sama, bulan yang sama. Ini antinya. LDR dasar nanti. Buat kalian yang sedang LDR. Ogah gue LDR gitu pokoknya ya. ogah. Nantikan single kedua dari calon album pencerita ini. Ya. Ini akan keluar single atau langsung brek? Nah itu juga kita melihat. Masih kita melihat ada dua opsi. Ada single kedua and then we wait. Jadi ini single 1. Plan A adalah single 1, single 2 album. Atau plan B-nya yang mulai terdevelop, mulai terasa-rasa adalah single pertama langsung aja album sama single kedua. Iya, kita lagi ngeliat itu ditunggu banget ya. Itu masih dilihat. Showcase konser diusahakan ada ya. Please kasih tau gue pengen banget hadir melihat mengexperience Aditya Sofyan dalam habitatnya. Oke. Gitu ya. In my element ya. In your element. Oke. Pak, thank you banget sudah. Thank you for having me, Mas Aziz. By the way, tadi datangnya cepet banget, gue gak siap. Gue emang suka bikin kesel manajemen. Bukan karena gue terlambat, karena gue super early. Artis mah telat, dia udah datang lebih awal. Gue bikin keselnya, lu duluan lama sih datengin, gue ngomong maaf ya. Gue ngomong di rumah gabut, jadi gue jalan aja lah. Iya. Wah, luar biasa ya. Profesional sekali Bapak ini. Terlalu profesional. Bro, gue selalu di akhir wawancara, gue minta tamu gue untuk kasih kata-kata semangat nih buat teman-teman yang pengen berkarya juga, pengen rilis lagu juga gitu. Oke. Aduh, semacam kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Dare to be cringe tadi salah satunya. Sebentar. Dare to be cringe lebih waktunya aja. Just finish your song. You got nothing to lose and you'll never know. It might be the door to your next chapter. Finish that song. Don't be afraid. Gila merinding. Itu kayak gue merasa tertusuk, menghujam jantungku lagu Tom Peters. Finish that song. Gue punya banyak lagu di kulkas Pak, yang nggak pernah gue sentuh lagi. Itu kedatangan Aditya Sofyan ini merupakan sebuah takdir yang mendorong kita semua yang nonton untuk finish that song. Finish that song, ya. Oke, thank you banget sekali lagi Aditya Sofyan. Langsung dengerin pencerita dan upcoming singles dan juga albumnya dan juga showcase akan datang ya semoga ya. Ketika album sudah rilis kita akan showcase secepatnya. Kita bertemu di sana. Nah, di akhir ini kita tutup dengan ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Bye-bye.